Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya, Ki Abu Rizal. Saya akan meneruskan tentang sejarah jejak ilmu laduni yang sudah saya rintis di tanah bertuah ini, yaitu Pekanbaru, Kota Riau, Kota Provinsi Riau, dan sudah ada 5 cabang kota: Pekanbaru, Tembilahan, Siak, Bagan Batu, dan Kota Dumai. Insya Allah sudah berjalan dengan luar biasa. Saya berterima kasih sekali juga pada seluruh penjajah cabang dengan syiarnya telah membuktikan betapa bahagianya dan betapa mulianya kita, karena dengan dakwah bil hal ini kita mampu mengembangkan atau mensiarkan dakwah kita ini dengan begitu cepat dan pesat. Inilah kehebatan dakwah bilhal, yaitu membuktikan keilmuan ini hanya dengan dibuktikan. Ya, cara membuktikannya kita harus tahu benar apa itu karomah. Nah, karomah ini dulu yang kita harus pahami. Apa sih itu ilmu laduni? Apa itu karomah? Sunan Kalijaga, karomah ilmu para wali, karomah wali songo, dan banyak macam lagi ilmu karomah perguruan-perguruan lainnya. Nah, ini kebetulan kita ada di wadah perguruan Perisai Banten. Nah, walaupun ilmu laduni ini banyak dan saya juga berguru dengan guru-guru ilmu laduni lainnya, tapi saya mengembangkannya dalam wadah perguruan Perisai Banten. Dikarenakan ilmu laduni ini emang benar, ilmu ini dari bergurunya langsung pada Allah SWT, tanpa kita harus tirakat, harus puasa, harus potong ayam, mandi kembang atau apa. Tidak ada bla bla bla, tidak ada persyaratan apa-apa. Cukup saja niatnya mendekati Allah SWT, siap meninggalkan segala kemaksiatan, baik maksiat kecil ataupun maksiat besar, sudah cukup. Nah, ilmu itu akan berfungsi dengan sendirinya. Jadi bagaimana? Nah, ada pertanyaan, bagaimana itu cara ilmu itu bisa berfungsi? Kok bisa membuat orang kaku? Kok bisa membuat orang lemas? Dan kok bisa membuat orang bersukaria? Nah, disuruh joget bisa joget, suruh nangis bisa nangis, disuruh ketawa, disuruh buka bajunya dia juga bisa. Nah, ini kaku pun ketika diucap rapat dia rapat. Nah, ini kan banyak yang bertanya-tanya. Ini untuk netizen yang tidak paham dengan ilmu laduni. Jadi keterangannya, nah, ilmu laduni itu berfungsi ketika ada niat seseorang yang ingin menzolimi kita, baru ilmu laduni itu berfungsi. Apa ilmunya? Yaitu karomah. Karomah ini artinya keramat. Nah, jadi karomah ini ilmu keramat, ya.
kemuliaan. Ya, kemuliaan kita inilah ketika kita sudah menjalani dan mengkualitaskan, mulai ingin mengkualitaskan ibadah kita mendekati pada Allah Rabbi. Nah, ilmu ini berfungsi dengan sendirinya. Bagaimana fungsinya? Fungsinya setelah diijazahkan dengan guru pengijazahnya. Bagaimana cara pengijazahannya? Nah, ada banyak di luar sana, bermacam-macam teknik cara mengijazahkannya. Ya, artinya dijazahkan itu yaitu dalam wadah Pesantren ini yaitu dibaiat. Dibaiat artinya orang itu disahadatkan lagi. Nah, agar jiwanya bersih, dikarenakan dia tadi ingin hijrah, ingin mendekati Allah SWT, ingin meninggalkan segala kemaksiatannya, berarti dia kan memang orang Islam. Nah, sekarang diislamkan lagi, dibaiat, disahadatkan. Nah, agar suci lagi dan Allah jaga. Nah, setelah itu dibaiat, didoakan. Baiat itu disahadatkan, setelah itu didoakan 5 menit. Ya, ada doa khusus supaya terhindar dari niat orang yang zalim, juga dari kejahatan santet dan guna-guna. Nah, inilah luar biasanya doa. Doanya ucap nyata, Allah langsung kabulkan untuk anak keselamatan dari orang-orang yang berniat zalim terhadap kita. Nah, kehebatannya berbicara tentang kehebatan atau kesaktian ya. Nah, setelah itu yang diijazahkan ilmunya sudah berfungsi tanpa disadari. Nah, nanti ketika dia diserang oleh tester ini orang yang terlatih, sangat terlatih, yaitu terlatih mengeluarkan emosi, ya, terlatih mengeluarkan marah, terlatih mengeluarkan niat zolim. Jadi kalau dia bacok benaran, kalau dia tikam benaran, kalau dia pukul benaran, baru karomah si diijazahkan jadi berfungsi. Nah, ini untuk netizen yang tidak paham sama ilmu laduni, ini saya terangkan lagi ya, supaya jangan ada asumsi pikiran-pikiran bohong, atau itu hanya rekayasa, atau mengatakan syirik ya. Tidak ada syirik. Nih contohnya kenapa ilmu ini bahkan dakwah ya. Dakwah dengan membuktikan ilmu ini orang jadi tobat. Nah, orang yang besar badannya sok jago dia yang membuktikan akan tobat. Nah, dikarenakan apa? Dia tidak bisa menembusi pukulannya kepada orang yang memiliki ilmu karomah. Nah, biasanya dia ninju tembok pun dia akan pecah tembok itu. Tapi dengan meninju orang yang memiliki ilmu karomah ini, nggak bisa, dia akan terpental. Bahkan akan terpental. Semakin kuat dia meninju, dia akan semakin kaku. Semakin tinggi emosinya, dia semakin kaku. Nah, disitulah enaknya memiliki ilmu laduni. Nah, jadi ilmu laduni ini bisa dititipkan kepada seluruh keluarga, kepada tanpa ada batasan umur, selagi dia tidak melanggar kesalahan, yakni pantangan dosanya tadi, kemaksiatannya, insya Allah dia akan selalu keilmuan itu ada titipan ya. Jadi yang salah ini ada titipan. Jadi bukan khodam, bukan jin ya, bukan perewangan ataupun susu dan segala macam, tidak ada. Ya, untuk yang tidak paham, semoga bisa paham, semoga bisa dimengerti, semoga bisa dicerna.
Jadi jangan ragu, anda jangan ragu ya. Jadi kenapa kita ini lambang kupu-kupu? Inilah kehebatan kita, kehebatan dari memang dari Maha Guru kita. Jadi kupu-kupu ini melambangkan yang menyenangkan. Nah, jadi kalau kita dikatakan ingin hijrah, berarti artinya kita dari seperti bangsa ulat bulu. Nah, gimana sih ulat bulu itu perangainya atau sifatnya atau wujudnya? Yaitu sangat menjijikkan ya. Kita kalau ngeliat ulat bulu merasa jijik. Nah, begitu juga dengan perilaku manusia yang berbuat maksiat, yang kita selalu bermaksiat. Jadi orang merasa jijik terhadap kita. Nah, setelah kita hijrah, kita muliakan Allah, kita sholat 5 waktu, kita pertahankan iman kita pertahankan hawa nafsu kita. Nah, Allah muliakan kita. Ya bonusnya kesaktian. Nah, bagaimana cara membuktikan kesaktian nih? Ya harus latihan. Kalau kurang percaya, latihan bisa menyerang. Marah ya marah bener, nanti pukul aja temannya, nggak apa-apa, saya tanggung jawab. Tapi kalau di dalam hatinya nggak ada rasa niat zolim, ya nggak ada. Nah, bagaimana cara teknik mengeluarkan niat zolimnya supaya bisa merasakan terpentalnya? Ya harus benar-benar latihan ya. Harus benar-benar menggunakan niat membunuh. Karena musuh kita adalah orang yang berniat. Jadi kalau musuh kita hanya bercanda, berarti itu bukan musuh. Nah, bisa dipahami ya, saudara-saudara. Untuk netizen-netizen yang ngefan ilmu laduni, yang masih bertanya-tanya apa sih ilmu laduni itu. Nah, jadi mungkin ini keterangannya cukup jelas. Nah, nanti kita terangkan lagi bagaimana kok sampai ke tanah bertuah ini dan sampai sudah 5 kota. Ya insya Allah Anda boleh ikuti channelnya dulu, Anda buka dulu yang telah lalu, Anda lihat atraksinya. Nah, saya di sini menerangkan tentang keilmuannya dulu. Nah, jadi apa ilmunya? Ilmunya yaitu hanya ucap-ucapan ya. Jadi kita tidak belajar silat, tidak belajar nagaran, tidak ada apa. Cuma belajarnya ya marah, serang aja temannya, itu aja. Jadi kalau Anda punya kekesalan, Anda memiliki dendam yang belum terbalaskan, nah main kemari. Anda boleh pukul kami, nggak apa-apa, insya Allah. Nah, kalau Anda di luar, Anda memukul orang, itu sanksinya gede, ya, penjara, ya, ditangkap. Di sini boleh, bacok orang boleh. Nah, inilah kehebatan ilmu laduni. Jadi akhirnya pemiliknya semua jadi sabar. Jadi seorang penyabar. Kenapa? Emosinya sudah terlepaskan. Nah, kenapa di situ kita ada atraksi-atraksi ya. Bukan kita sombong, bukan kita nge-share di Facebook atau di YouTube. Ini bukan tanda sombong. Nah, tolong diingatkan lagi yang hatinya, yang pikirnya masih sempit, tolong ya. Kita itu bukan sombong. Kita itu syiar. Inilah kebesaran Allah. Kok tanpa belajar, tanpa puasa, kita akhirnya bisa mampu mendobrak atau mementalkan orang. Nah, kehebatannya ini juga bukan mendobrak atau melemparkan, mementalkan orang-orang yang zolim, tapi juga ada kemampuan karomah ini bisa mementalkan orang-orang yang bertenaga 2 kali lipat di tubuhnya. Contoh, mereka pemilik ahli tenaga dalam, ya. Mereka punya ahli pernapasan atau punya ilmu kedut. Nah, mereka juga terpental. Nah, ada lagi mereka punya kekuatan qadar, kekuatan jin. Itu juga nggak bisa menyerang pemilik ilmu laduni. Nah, inilah luar biasanya kenapa menjadi ilmu ini menjadi familiar ya. Jadi ini sebenarnya untuk orang-orang berjiwa spiritual. Kalau orang nggak berjiwa spiritual, dia nggak akan paham dan nggak akan mengerti.
Nah, padahal ilmu ini sangat instan sekali. Tidak ada disuruh latihan ngapa-ngapa. Nah, Anda sudah bisa dan tidak takut lagi kalau Anda pulang bawa uang 1 koper, Anda tidak takut lagi dibegal dan dirampok. Nah, walaupun Anda perempuan, walaupun Anda laki-laki, anak-anak dan semuanya, Anda mau lepaskan anak Anda sekolah pun atau kemanapun, Anda tidak akan takut lagi. Begitulah, karena maraknya kejahatan sudah merajalela. Kenapa pula ilmu ini Allah keluarkan lagi dan menjadikan syiar buat umat agar umat mendapat manfaatnya. Nah, inilah karomah ini yang luar biasanya. Dan saking berkahnya, alhamdulillah kita bisa membuka majlis zikir untuk kebersamaan kita belajar membahasahkan lisan. Ya, sangat luar biasa ilmu ini, sudah banyak kemanfaatannya. Sudah 5 kota yang sudah banyak langsung membuktikan dan istiqomah untuk menjalankan syariat Islam. Nah, baiklah pemirsa, karena kita sudah menerangkan sedikit tentang ilmu, nah, nanti akan saya bongkar sejarahnya lagi. Untuk sekarang supaya jangan bosan, saya akan menunjukkan atraksi-atraksi. Ya, ini atraksi-atraksi ini yang sudah kita latih mereka. Jadi mereka ini anak-anak yang suka keluyuran malam, yang suka bergadang, yang nggak jelas pulangnya kapan, keluar dari rumahnya kapan. Yang jelas dia pagi hari pun dia sudah ada nongol di simpang dan masih ada bercanda-canda, dan sudah dulunya hampir meresahkan warga sekitar. Nah, sekarang alhamdulillah, walaupun mereka begadang begini, tapi mereka punya satu tujuan, yaitu menunggu waktu salat 5 waktu. Alhamdulillah. Nah, ini yang menjadi luar biasanya. Biasanya mereka duduk-duduk tidak ada manfaat, ketawa tidak ada manfaat, canda-canda tidak ada manfaat, waktunya habis. Ya, sekarang mereka bercanda, ketawa sudah ada manfaatnya. Manfaatnya yaitu membuktikan langsung keilmuan ini, dan membuktikan praktek-prakteknya. Nah, yuk atraksi dulu. Kita mau testimoni membuktikan ilmu laduni itu memang ada, dan satu kampung saya membuktikannya bahwasanya ilmu laduni ada. Jadi ini nah, jadi ini anak-anak yang suka keluyuran, anak-anak gang saya alhamdulillah sudah terbina. Dan jadi mereka sekarang nggak keluyuran lagi, walaupun mereka begadang, tapi hanya untuk menunggu waktu sholat. Ya, ini padepokan kita, dan ini tempat musola kita. Ini musola kita, ya begini keadaan kita. Ini tempat tidur. Nah, jadi mereka ini sekarang sudah hampir 75% memiliki iman. Ya, biasanya iman mereka iman amin. Nah, sekarang jadi iman yakin. Yakin dengan membuktikan keilmuan yang telah mereka miliki. Ya, sekarang atraksi dulu. Buktikan sekarang jurus mementalkan lawan, yaitu jurus jeblak. Siapa yang mau dipraktikkan? Iya. Ya. Nggak bisa kamera belakangnya. Ini udah kamera depan tadi jadi bingung. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya akan menjadi kameramen. Jalan ya kan? Bisa kan? Iya, begitu ya. Nah, jadi ketika orang menyerang kita akan terpental. Ulang lagi. Ya, Paran. Gantian. Ya, bantu pegang nyari. Ini jurus pertama. Ya. Wah, ini sudah tiupan namanya. Ya,
Lemaskan nih, tunggu. Mas. Iya. Coba, medi lagi. Ya. Iya. Nah, jadi mereka ini sudah memiliki ilmu laduni semuanya dan sudah terlatih kalau serang beneran, bacok beneran ya. Nampak? Jadi amarahnya nah, dikumpulkan. Iya. Iya. Nah. Mas. Nah, tunggu, jangan biarkan. Nah, begitu dia ketika maju, dia niat mau nyerang jadi kaku sendiri karena emosinya tinggi. Nah, sekarang lemaskan. Mas. Iya, tunggu, sabar. Nah, jadi kalau udah lemas, yang seperti ini, lemasnya nggak berdaya. Sekarang disuruh dia berjoget dulu biar dia fresh. Tegak diri. Joget. Tegak. Berdiri dan berdiri. Iya. Diri joget. Berjoget. Joget. Iya. Nah, jadi kalau apa yang kita bicarakan, dia akan terkena efeknya. Nah, inilah kehebatan ilmu karomah. Malam-malam aku sendiri. Jadi efeknya seperti itu ya. Nah, dipegang. Lemaskan dulu. Oh, wow. Nah, itu ya. Tunggu. Ya. Ini masih terkena efek karomah nih. Ya, seperti ini. Nah, begitulah kehebatan mukaromah. Jadi mereka akhirnya bercandu untuk latihan. Nah, karena aneh tapi nyata, lebih daripada 1000 hipnotis kekuatannya. Sekarang baru sembuhkan. Cara menyembuhkannya? Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Tarik lagi. Sudah. Iya. Nah. Coba bayangkan Anda kalau memiliki ilmu ini. Ya, coba ambil parangnya. Coba. Tanpa belajar, cukup aja hormati guru, sayangi teman. Itu macam mana tuh caranya? Bacok, jangan main tikam. Iya. Parangnya mah itu pakai kayu boleh lah, pakai kayu coba. Ya, aja. Dari samping mainnya. Ya. Ya, dari bawah megangnya. Ya. Tuh. Enggak, dia kayak apa deh nanti. Ya, Farhan. Nah, itu ya. Nanti ya jangan diapakan dulu. Ya. Ikuti perintah. Nah, jadi kader juga bisa. Ya, tengok ya. Tunggu, angkat. Buktikan kalau ini manusianya kaku. Nah, bayangkan kakunya. Lihat bentuknya kayak gitu, dia marah kayak gitu, kaku, mata-mata pun kaku tuh. Jangan lemaskan. Lemas. Iya. Jangan itu. Apa ini? Nah, ini kalau manusia itu lemas, ya lemas seperti ini ya. Jadi ilmu itu hanya ucap-ucapan. Nah, jadi kalau kadit ini dia mengucapkan apa aja, ini akan terjadi kepada si orang yang berniat zolim. Jadi Allah akan angkat derajat kita. Nah, Allah angkat derajat kita kapan waktunya ada ya. Nanti ketika orang mau benar-benar menguji coba kita. Nah, silakan sembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Sudah. Nah, jadi saudara-saudara, perlu untuk diketahui, tester ini ya, kalau hatinya bersih, dia menjadi tester ini, insya Allah enak badannya. Bagaimana setelah dirapatkan? Segar ya. Nah, ya segar. Nah, inilah enaknya. Tapi kalau Anda hati Anda tidak baik, Anda bukan merasa segar dirapatkan di kaku, akan sakit. Nah, jadi perbedaannya ada dua. Kalau kita latihan, Allah sayang sama kita. Jadi Allah beri tester itu bukan sakit ya. Dikakukan gitu bukan dia sakit, malah segar, malah enak badannya. Tapi kalau Anda orangnya tidak benar, ingin mau uji coba saja, Anda akan sakit. Nah, percayalah saya bilang.
Anda akan merasakan kesakitannya bagaimana kaku. Nah, inilah perbedaan orang zolim beneran dengan orang zolim yang hanya untuk membuktikan. Nah, jadi kalau kita ingin membuktikannya, Allah bantu kita. Jadi tidak ada rasa sakit. Jadi kalau Anda temperamen, Anda emosi tinggi, apalagi Anda niatnya tidak baik, silakan datang kemari. Anda akan merasa sakitnya seperti apa? Diikat dengan karomah para waliullah. Nah, supaya Anda cepat ingin bertobat. Nah, jadi sudah banyak orang yang membuktikan akhirnya benar-benar tobat. Ini bukan kita sombong, ataupun memamer ilmu, bukan. Ini untuk netizen saja yang belum paham dengan ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itu cukup ditransfer energi aja, didoakan. Nah, insya Allah sudah berfungsi. Nah, ini mereka sudah 2 bulan sama saya, dan mereka di sini hanya menunggu waktu sholat saja. Nah, jadi di sini kita di samping itu juga kita bisa mencari amal jariah. Jadi bagi tuan-tuan, bagi yang mampu untuk membuka padepokan, bagi yang mampu berkorban untuk dakwah, Anda ingin mencari kemuliaan juga dan ingin mencari berkah hidup dan juga ingin mencari amal jariah, Anda boleh ambil label guru dan Anda buka di kampung Anda, dan Anda ajak teman-teman ataupun adik-adik ponak-ponakan untuk membuktikan ilmu ini. Dan setelah itu niatkan untuk dakwahnya, insya Allah kemuliaannya akan sekampung ya. Nah, ini sudah banyak, ini kayak gini lah mereka sekarang, tapi orang tuanya alhamdulillah ya sudah percayalah ya. Biasanya orang tuanya sanksi aja kemana anaknya malam hari ya. Ya, sekarang coba 1 lawan 3. Wah, dengan tuh ah. Hah? Ayo, dengan tuh. Belum. Ya. Ali mau salat dulu. Nah, atau kita atraksi apa lagi? Hah? Atraksi mencuri ya. Ya, siapa yang bisa membuktikan mencuri? Ya, Rama. Di sebelah sini aja. Ya, di sebelah sini kita main ya. Semua ada di titik. Ini aja, powerbank aja. Iya, powerbank Bang. Ya, boleh. Ini powerbank, Ya. benda berharga. Ya. Jadi ilmu ini bisa kita titip. Ya. Nah, ini kita titip. Titip pertama yaitu kita buktikan Farhan menitip apa. Coba jangan ada yang kedengaran. Ya. Nah, oke. Ini mau dicuri dengan Rama. Jadi Rama ini menganggap ini sesuatu yang berharga dan dia akan coba mencuri karena dia juga udah biasa mencuri. Jadi dia bisa melakukan teknik pencurian. Nah. Oh, situnya sekali lagi, itu bantalnya Rama mau jalan. Tarik bantalnya sekali lagi, Rama mau jalan. Ya. Ini kan? Nah, ini Rama dia yang mengetes, jadi dia fokus benar-benar niatnya ingin mencuri dan dia ingin melangkah. Kita buktikan efeknya yang dititip oleh Farhan, apa yang terjadi. Ya, kita buktikan dulu, biarkan efeknya dulu. Dia mau kemana? Cair katanya. Ini dia mau kemana? Ini boleh di apa nih, Bang? Ya, biar dia kemana? Dia sudah terkena ini karoma. Jadi dia mau cari jalan keluar sepertinya. Atau biarkan dulu. Dia mau kemana? Nah, jadi sepertinya ini dia cari jalan keluar. Nggak tahu kemana. Biar jadi sentuh, biar dia apa kan? Dia takut dengan orang nih sekarang. Nah, coba Farhan tegur dia. Apakah dia takut sama Farhan atau apa? Coba Rama apa tegur? Kemana bilang? Mau kemana? Hah? Mau kemana? Ya, tanya. Mau kemana? Ya. Nah, gua apa tuh? Belum. Sini loh. Ah, Gua apa? ingat. Barang nih kan. Apa? Mau jalan. Jadi nggak tahu entah emas tak apa. Bek, kau tengok apa nih? Powerbank.
Mas, salah Nyapu lihat, nih. salah lihat. Nyapu. Masnya kamu kan. Jangan, jangan dikeraskan, biarkan aja. Tanyakan di mana dapat. Di mana dapatnya? Duduk. Di mana dapatnya? Pas nak ke rumah, mau balik ke rumah, mau jalan, nampak ini, Apa ini? mas batang. Siapa? Dari mana? Curi atau ngambil? Mencuri atau dapat? Nemu tengah jalan. Nemu apa nyuri? Nemu Nemu di mana? di depan gang, Panggang ke mana panggang? sini. Jadi sekarang mau kemana tanya? Sekarang mau kemana? Korea dong, ini mau apa Korea? Apa tuh? Apa tuh? Korea itu apa? Korea tuh apa? Bukan. Ini Korea, Apa? Jepang. Dia mau kemana? Maksudnya saya tanya. Jepang, mau ke Jepang mau nengok apa? Film Film apa? kartun anime itu Oh, ngefans berarti dia ngetik sampai itu ya. Enggak. Jadi kalau pakai apa? Pakai apa ke Jepang soalnya? Pakai apa ke Jepang? apa jual emas nih, Oh, jual. dapat jual emas ke Jepang nonton anime. Wah, ya gitu ya saudara-saudara ya. Jadi orang yang terkena karomah, efeknya seperti itu dia. Kalau kita tidak sembuhkan, dia akan kesana kemari dan berjalan mutar-mutar. Mungkin lama-lama bisa ketabrak tangki, ya, ketabrak mobil, karena dia nggak tahu jalan nih. Tapi dia masih kenal nih. Coba tanya. Ini siapa namanya? Nah, sepertinya dia nggak kenal ya dengan teman. Cuma dia tahu ini teman, tapi dia lupa nama. Ya. Abdul Kasim. Nah, Abdul Kasim. Nah, jadi dia ingat yang tadi ya, pas efek aromah tadi ya. Iya, Benar kan? iya. Coba tanyakan nama Nama dia siapa? ini. Nah, tadi kita ada main-main, dia ustadz, dia kenalkan nih murid. Sekarang nih. Kenal. Nah, sini. Gede-geder. Gini. Iya, ini ya. Apa dong? Ini emang ya. Iya. Apa Nah. dong? Geder. Apa dong? Nah, masih ingat ya kan? Emas. Nah, ini begitulah efek aromah tadi kita ada. Tadi ada kita bikin efek aromah. Dia menjadi seorang ustadz dan ini murid-muridnya. Itu. Itu siapa? Ya. Abdul Kadir. Iya. Itu wah sini. Ini. Ini siapa? Jul apa tadi ya? Jul Kar apa tadi? Jul Karnain. Iya. Iya, betul. Dipanggil? Karnain. Paran lagi. Nama saya siapa? Pak Boy. Oke, sekarang Nama kamu siapa? Abdul Karim. ya, berarti ya. Iya. Berarti karomah yang kena tadi masih berfungsi ke dia ya. Itu siapa ini? Nah, itulah keajaiban ya. Begitu tadinya kita sudah bermain juga ya. Bermain dia menjadi seorang ustadz. Nah, ustadz tuh dia mengaku namanya Ustadz Karim. Karena di kampung kita ini memang ada nama Ustadz Karim. Jadi itulah yang ada di kepalanya sekarang, dia menjadi Ustadz Karim ini. Karena kita tadi main ustadz-ustadzan. Iya. Kami jadi murid, dia Iya. jadi ustad. Jadi ini saudara, ini masih kadang kena karomah. Jadi karomah itu seperti hipnotis kayak gini. Jadi bingung linglung. Nah, sekarang Farhan tadi kan titipan Farhan kan? Padahal Farhan nitipkan apa coba? Hah? Farhan nitipkan apa tadi ke benda itu? Rapat. Nitip rapat. Nah, tapi kenapa dia tidak rapat? Ya kan? Karena dia tidak pakai Emosi ya. emosi ya, tidak pakai tenaga ya. Karena dia Dia- mencuri. karena dia mencuri ya. Geder. Nah, Geder. nah, sekarang Farhan coba suruh dia. Aku ada Tawa. polisi. Ya. Tawa aku bagi aku. Geder. Geder. Diam. Orang sholat. Ya. Oh ya, orang sholat ya. Senyum aja, senyum lebar. Ya. Apa nih? Tapi Berapa? mas Bang. Mas. Emas tuh. Emasan. Dan kok saya pencet? Aneh. Kamu lihat itu seperti emas gitu kan. Kok mas ada senternya? Kok ada senter? Tahu. Ah, barang curi nih. Enggak, kan tadi nemu kan nggak nyimak namanya nih. Ya. Ya. Masih begitu ya durasinya. Jadi kalau orang benar-benar mencuri
Efeknya begini aja. Jadi kita tak tahu kalau orang mencuri di lokasi kita ya. Nggak tahu kita anggap dia normal ya. Tapi dia linglung. Nah, ingat lupa ya kan? Nah, ingat lupa dia sama kita. Bahkan teman sendiri dia tak ingat. Di rumah Mana masku? ngamuk nih. Bunuh deh. Lihat. Barangnya diumpetin, dia ngamuk. Nah, dia marah. Oi, sama dia. Oi. Nah, dia perasaan tadi itu dia dapat. Nah, keluar emosionalnya. Itu sama itu. Kok malu kalau makan aku buang. Sini kau buang. Kasih. Ini dia. Tidak. Udah sini dulu kalian semuanya. Kita mau buktikan ini. Ayo kita buktikan karomah itu memang ada. Nah, Sini, duduk sini. Nah. Duduk. kasih emasnya tadi, kasih emasnya tadi. Kasih mas. Kebalot. Ya, dia tetap sayang dengan barang tuh karena dia udah kena ya. Nah, sekarang Mana, Bang? Berapa jual lu? Berapa jual? Mau beli? Iya, berapa? Mana dilihatnya? Enggak, itu berapa itu? Mau tahu? Iya, berapa? Tapi kider-kider mau nawar tadi. Mau Iya. nawar, kan? Iya. Berapa tuh lo? 1 M aku angkut. Murah. Iya, berapa? Kamu Berapa? jual berapa? 5M tuh lo. Wis, Jadi. 5M ya. Air. Sini. ya, coba kita bikin uang ya. Gambar aja. Gambar tadi, gambar kasih. Gambar. Ya, Mana gambarnya? Air. Baju. Ya, apa lalu? Gambarnya di mana? Bagi-bagi lah Sini bang. aja. Loren. Ya, Ren. Bagi uangnya ya. Apa sini? Udah lah. Lihat ini. Hmm. Lihat ini. Awi, awi. Awi. Lihat ini. Fokus ke sini. Anggap ini dalam hitungan ketiga. Anggap ini uang sebesar 5M. 1, 2, 3. Ini duitnya. Ini dia kider. Ya. Iya, ini ya. Tambah lagi aku kasih kau 2M lagi. Sini lo. Hitung kalau kurang. Sini lo. Ini tanda ini 3M ya. Iya, itu 5M tambahnya. ini. Ini duit dolar nih, boy. Ini 5M nih. Ya. 5M. Ucap apa kan? Bang, di sini lah. Aduh, sabar lah. Woi, ada duit, ada barang. Aku lapor polisi kok. Ada mana? Aku lapor polisi. Mau nemu nggak nemu aku lapor polisi. Barang, ada barang, letakin Uangnya barang. udah dikasih, uangnya udah dikasih. Tahu aku ini 3 berapa ya? 8M. 8M. Apa 5M? 5 dolar. Aku pikir aku orang Ya ini, apa? lihat ini. Anggap saya lagi memegang pistol. Ini pistol. 1, 2, 3. Barangnya. Dia nyantai aku. Ya. Iya. Kau betul sikit. Ya? Kenapa? Barang. Duitnya balik lagi. Duitnya. Tembak. Satu deh, kita mau kan kurang. Nah, karena Apaan yo? apa tuh? Jadi dia tertembak ya. Beginilah efek karomah luar biasanya, lebih daripada 1000 hipnotis. Kalau darah. Dia ngaku kepala berdarah. Ke dokter. Mana dokter? Ini mungkin dokter kan? Takut lagi aku. Jangan, kita udah sakit kepalanya nanti. Dokter. Dokter, obatkan dulu dokter. Keluarkan pelurunya, ada berapa peluru tuh? Banyak nih, Res. Mana lagi? Aduh. 2. Berapa biji? 3. Aduh. Ini. Rasa nih. 4. Enggak nembak mukanya guru. 5. Terus. Dah. Lagi. Mana lagi? Dalam masih ada nih. Double deh. Nah, udah sembuh. Upahnya mana? Jangan tanya. Aduh. Bocor ini. Dah ya. Deal nggak? Orang tuh takut lagi ditembak. Deal. Nah, ini aku pakai. Sikit kali upah aku. Enak banyak dokter. Pijat. Yang itu. Pijak. Yang itu. Oke. Kalau enggak saya tembak Dah. lagi nih. Ya udah. Sekarang diapakan dulu dia. Dilemaskan dulu dia. Pegang. Mari. Udah buka. Ya. Dikira ini duit dibuka. Dia
dia udah merasa kaya tadi, dia udah merasa merdeka. Jadi duit dia pas dia buka, tapi kita akhirnya ini. Nah sekarang dia masih dalam keadaan hipnotis waktu pencurian tadi. Nah sekarang disembuhkan. Sudah. Ya. Sudah. Ya, biar kan. Ya. Apa Mas? Susun Mas. Apa tuh Rama? Mainan. Gambar. Rama tadi saya suruh apa? Nggak tahu. Enggak, waktu tadi terakhir kali Rama ingat pas di mana kita praktek apa? Juri. Praktek mencuri ya? Udah itu? Nggak ingat lagi. Nggak ada ingat lagi. Di mana tadi waktu Rama praktek mencuri? Situ. Oh, di situ ya. Itu berarti terakhir kali di situ ya? Ya. Padan sudah. Sekarang perasa Rama waktu disuruh praktek mencuri tadi, sudah lama nggak? Yang saya suruh tadi. Perasa Rama udah lama? Sebentar. Baru Ini. Sebentar 2 menit ya. 2 detik. 2 detik yang lalu. Menurut Rama? Sebentar mungkin ya. Nggak, waktu Rama tadi di sana disuruh kan? Ya. Kan saya suruh tadi gimana? Yang mana tadi barangnya, coba ulang lagi. Powerbank. Coba ambilkan powerbank tadi. Tadi posisinya di mana Rama tadi? Coba praktekkan lagi di mana tadi? Waktu kita mau testimoni pencurian. Gitu tadi ya. Sekarang Rama udah sampai di sini kan? Berarti kira-kira berapa menit Rama sampai ke situ? Menurut Rama? 3 detik ya. Ya. Jadi pengakuan Rama perasaan baru 3 detik ya. Padahal Rama sudah 5 menit. lebih. Rama sudah atraksi sebanyak 15 menit. Ya. Nah, tapi kalau sekarang nih hati Rama, perasaan Rama mengatakan baru 3 detik yang lalu ya kejadian ya. Rama disuruh mencuri. Ya. Jadi itulah saudara-saudara efek aroma seperti itu. Nah, ini bukan rekayasa, ini juga bukan sandiwara atau drama. Inilah alamiahnya kalau orang terkena karomah ya, terkena ilmu kita. Nah, itulah dasarnya ilmu karomah ini. Jadi susah untuk dimasukkan ke nalar, tapi ya inilah kenyataannya. Dan mereka sudah mencobanya. Ada berapa orang sini mencobanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Testernya ada 5 ya. Sebagian ada yang pulang. Ya, sebagian ada yang pulang ya. Nah, jadi memang coba sekarang pengakuan Ari, bagaimana setelah Ari bergabung di Persib Banten? Jadi pengen taat beribadah, sayang sama orang tua, hormat sama guru, jadi orang baik, Tidak mudah emosi lagi. jadi orang yang sabar Jadi, setelah mengikuti Persib Banten. Tidak mau carut marut gimana? Omong jorok masih mau lagi? Enggak, Jarang udah ya? hilang Sama Pernah sekali? lagi. Iya. Ya. Ali? Semenjak saya ikut Persib Banten nih, saya berubah dan saya tak mencarut lagi. Dulu sering kali mencarut saya, dan saya setiap hari sholat 5 waktu. Dan Pokoknya ada perubahan, perasaan Ali memang ada perubahan jauh. ada perubahan Jauh ya. jauh lebih. Kalau orang tua Ali senang enggak melihat Ali sekarang nih? Senang, Sangat senang dia ya. ya, Terasa orang tua Ali senang sama Ali sekarang? terasa Terasa ya. Ada perbedaannya ya. ada perbedaan lebih jauh. Lebih jauh ya. Orang tua merasa senang ya. Kalau abang-abang Ali merasa senang nggak lihat Ali sekarang? Kalau abang-abang nggak tahu lah. Nggak tahu ya. Tapi kalau orang tua Ali memang betul merasa senang sama Ali ya. Ya, udah mulai percaya ya. Udah. Iya. Nah, kalau Ibnu, Dulu kami menganggap Persib Banten nih Iya. ilmu apa nih dulu. Iya. Pas kami masih degil-degil di luar. ya kami 2 bulan yang lalu ya. kami Iya. anggap ini ilmu ecek-ecek lah, rekayasa. Bahkan kalian mengejeknya ya. Ya, mengejek. Nah, kalian ngeliat ya YouTube-nya, lihat Facebooknya, kalian seperti Settingan ya. Settingan Iya. itu. Sampai sekarang ternyata banyak perubahannya sampai bisa merubah kami yang degil-degil ini semua. Iya. Apa kedegilan Ibnu semenjak bergabung kemarin di luar sebelum di Persib Banten nih? Apa kedegilannya di luar sana bersama teman-teman nih, satu geng nih? Malahan orang mabuk
Mabuk. anak orang. Malak. Ya. Mengampas ya. Iya. Nodong lah ya. Iya. Ya, lagi Maling. maling ya. Iya. Ya, ada mabuk-mabuknya minuman sama ngelem ya. Ya. Narkoba sabu-sabu pernah? Belum. Belum ya. Farhan. Kalau Tidak. Farhan Nggak ikut perisai Banten, hati jadi tenang, sering sholat, bahagia, makin banyak kawan. banyak kawan ya, makin banyak pengalaman yang didapat ya, makin banyak pergaulan yang ditemukan ya, baik dari kalangan orang-orang biasa, pejabat dan pengusaha ya. Nah, sudah ikut ke Pekanbaru ya, sudah ada yang datang kemari kepada Pekan kita ini yang dari luar kota ya. Iya. Iya. Ya. Rama. Kalau Rama gimana? Setelah ikut perisai Banten nih, apa yang Rama rasakan? Yang Rama nikmati apa di sini? Gabung di sini ini apa Rama nikmati? Perubahannya apa yang Rama dapat? Banyak perubahannya. Banyak ya. Iya. Apa salah satu contoh? Rajin sholat. Rajin sholat ya. Jadi sholat. Sekarang Rama kalau udah sholat tuh ada perasaan bahagia? Ada. Ada. Ya. Ini salah satu masih ada apanya ya? Yang suka masih main-main ketika kita wawancara ya. Nah. Ini wajah asli Rama ini wajah asli Rama nih. Nah, sekarang kenapa malu-malu? Nggak ada. Lah, kenapa nengok Ari ketawa-ketawa? Tadi Rama nggak ada ketawa ngeliat Ari. Nah, jadi sekarang Rama udah merasa sholat tuh nggak berat lagi. Enggak. Nggak. Yang omong jorok tuh gimana sekarang? Jarang. Jarang udah hilang gitu, nggak ada lagi pikiran ke situ lagi. Nggak ada ya, nggak ada. Padahal nggak ada yang melarang ya. Enggak. Enggak, tapi emang berhenti sendiri. Ya, Ali. Midi. Midi gimana? Sejak di Perisai Banten nih sudah dibawa sholat kan? Kan sudah sholat berjamaah kita di sini kan? Sholat berjamaah, kadang kita puasa Senin Kamis. Nah, Midi walaupun Midi itu jarang pulang ataupun di rumah suntuk atau gimana, sekarang sejak di sini bagaimana Midi? Nyaman ya? Ya. Rajin sholat. Nah. Perasaan bahagia? Bahagia, senang ya? Beda dengan suasana waktu di luar ya? Beda. Rasa rasa apa di luar tuh? Waktu dulunya 2 bulan yang lalu terasa seperti apa? Seperti anak nggak beres. Iya. Seperti lebih kurangnya kayak anak terbuang. Iya. Ya. Nah. Hati nggak tentram. Kalau sekarang hati tentram. Tentram ya? Ya. Tentram ya? Hati bahagia sekarang ya? Ya. Ya. Bahagianya karena apa? Karena dapat ilmu. Dapat ilmu ya. Bisa Karena bikin berubah jalan. jadi lebih baik. Bisa Karena- berubah jadi lebih baik. Iya. Lebih ke depan, lurus. Iya. Jadi mau lebih baik lagi kan? Iya. Dan lebih mau mencari pengalaman lagi. Lebih ingin mau cari ilmu lagi. Lebih ingin mau tahu dunia spiritual. Iya. Lebih Iya. mau istiqomah lagi. Istiqomah lagi ya. Ya. Kadir gimana Kadir? Pengakuan Kadir ini Kadir yang paling tua di sini saudara-saudara ya. Ini teman-teman kita ini umur 16, umur 14, umur 15 ya. Kadir umur 25 tahun. Sekarang sudah menemui jati dirinya. Ya, jadi di antara mereka ini ya Kadir ini paling tua. Nah, jadi Kadir ini sudah menemui jati dirinya yang selama ini dia merantau sana kemari, tidak ada hasil dan tidak ada dapat apa-apa, hanya dapat dendam. Pulang dari rantau dapat dendam, pulang dari tempat kerja dapat masalah, dapat dendam. Akhirnya dendamnya membuat badannya kurus kering. Ya. Dendamnya karena apa? Dendamnya tak terlepaskan. Nah, jadi kalau manusia itu dendam tak terlepaskan, dia pikirannya akan kacau. Nah, apalagi sakit hatinya sudah melebihi, ya, sudah terobek-robek, ya, itu yang bahayanya. Jadi kalau kita punya dendam tak terlepaskan, nah, itu bahayanya, ya. Nah, Kadir sekarang dendamnya udah terlepas belum? Belum ya? Tapi udah Udah,
udah agak tenang ya, udah bisa menghilangkan dendam ya, sudah bisa menghilangkan masalah namanya. Jadi kalau orang yang sudah bisa menghilangkan masalah pribadinya dengan zikrullah, dengan salat, berarti sudah ada iman ya, sudah ada iman di dalam dirinya ya. Jadi kalau kalian semuanya masih ada pikiran, masih ingin bejat, masih ingin jahat, masih ada perasaan ingin mau jadi seorang pencuri, mau jadi ada perasaan orang ingin mau jadi ngisap narkoba lagi, ngelem lagi atau mabuk lagi, berarti tidak ada tumbuh iman ya. Ini orang yang tumbuh iman tuh orang yang telah meninggalkan segala kemaksiatannya, dari sifat buruk apa saja ya, baik ucap jorok, ucap lisannya atau matanya, juga perbuatannya seperti narkoba, mencuri dan hal-hal lain ya. Nah, kalau sudah dia mulai tinggalkan, itu tanda-tandanya sudah mulai tumbuh iman. Jadi bagaimana melihat iman tuh? Yaitu ketika kita menjalankan 5 waktu. Jadi kalau kita sudah menjalankan 5 waktu, walaupun tidak tepat tapi 5 waktunya dapat, nah itu tanda orang yang beriman ya. Jadi kalau dia masih cuma 1 kali 2 kali sholatnya, nah itu berarti dia belum beriman, imannya masih bohong-bohongan ya, masih ecek-ecek. Jadi kita bisa aja nilai orang di situ karena dia merasa rugi. Kalau dia tidak sholat 5 waktu, dia merasa rugi karena dia ada iman dalam tubuhnya. Tapi kalau dia tidak sholat, dibiarkannya saja, berarti dalam tubuhnya tidak ada iman, dia pembohong. Orang yang membohongi diri sendiri, orang yang akan dalam kerugian ya. Jadi orang yang kata dalam Quran, orang yang merugi itu ialah orang yang munafik, yang tahu tapi tidak mau mengerjakan, sudah paham tapi tidak mau melaksanakan. Nah, itu ciri-ciri orang munafik ya. Jadi banyak orang Islam di luar ini yang tahu dengan agama, yang tahu dengan kewajibannya, tapi tidak dia kerjakan. Nah, itu dia. Nah, jadi itu salah satu ciri orang munafik. Ya. Itu orang yang tidak bersyukur dan orang yang kufur. Nah, jadi karena apa? Ilmu laduni ini ilmu sangat bermanfaat dan berkah, dan bisa sekalian mengajak manusia ke jalan Allah yang menuju ridhonya Allah. Nah, ilmu hanya pembuktian saja. Jadi ilmu bukan menjadikan diri kita sombong atau merasa hebat ya. Inilah dengan membuktikan kekuasaan Allah, akhirnya kita akan lebih baik lagi dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita akan melihatkan atraksi-atraksinya yang lebih menarik. Nah, coba dulu satu orang atraksi diangkat dulu rapatnya. Yang rapat habis Ali atau Wah? Ya. Yang atraksi siapa? Ibnu? Boleh? Ya. Nanti jangan diangkat ya, nanti ya. Ya. Berat nih. Coba rapatnya. Ya berdua, bertiga angkatnya. Ya, angkat dulu. Nih, tonggengkan lagi, tonggengkan boleh. Ya, bantu gitu, tonggengkan. Nah, seperti ini. Ya. Nah, masukkan. Mas. Kadir megang pun tak bisa. Sudah. Orang bilang barang. Sudah. Ketakutan aku. Ketakutan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Ketakutan aku. Kan dia emang ya begitu ya, ambil air. Nah. Ya itu ke sini. Ya inilah saudara-saudara ya. Jadi ilmu bela diri ini seperti ini. Bismillah. Allah. Pegang kena. Allah. Nah, sudah. Nah, jadi harus paham ya cara penyembuhannya. Dah.
Kakak orang apa yang kakak ya? Kakak orang jangan. Nah, jadi kalau kita praktek dulu jangan sampai insiden ya. Nah, itu alamiah tuh. Hah? Iya, duduk aja dulu, duduk. Duduk nyandar, duduk nyandar. Hah? Iya. Kamu bantu. Kejedot tadi, jatuh, kejedot. Nanti kita lihat videonya ya. Bilang jangan. Makanya sudah saya bilang tadi berat itu, makanya harus pegangnya ekstra. Hari berat. Nah. Orang tak apa ya. Kade so megang dia arahkannya ke Ali, tapi ya Kade tak megang juga Ali sendiri. Coba Rama. Ya. Bantu pegang. Ya, ini sekali lagi kita atraksi rapat ya. Pegang, pegang. Tunggu dulu, diangkat dulu. Nah, ini orang kaku. Kakinya diangkat, jangan buktikan di kakinya juga kaku. Nah, seperti ini ya. Ya, turunkan. Turunkan. Tenggingan. Dah, lepas pegang, lemaskan, pegang, lemaskan. Lemas. Ya. Nah, begini ya. Ini sekali lagi kita buktikan orang yang lemas seperti ini tidak berdaya. Nah. Dirapat pindahkan. Angkat. Rapat. Ya. Luruskan badannya dulu. Rapat. Luruskan kaki pinggulnya. Ya, baru rapatkan. Rapat. Ya, coba ditarik. Nah. Jadi, siapa yang nggak sayang dengan ilmu dan bisa menarik secara jarak jauh ya. Iya. Cek orang. Begitu langsung kemana? Iya, pasti lah nggak ngapu aja. Sadar yang tua. Belum sadar lagi tuh. Aku macam kendali yang itu. Kepala ini. Benar-benar. Jangan. Kepala lu licin. Sikitnya tak banyak ada. Cuma arinya lemas sendiri tadi. Dah. Iya macam. Kepala. Macam hilang apa pikiran hari tadi. Iya. Macam kena kendalian gitu guru. Iya. Coba orang. Apa yang dikata? Dah, lagi sembuhkan. Sudah. Ya. Dah, ada yang pening kan? Udah kurang. Tadi pening kali. Ya, penting istighfar, yang penting istighfar ya. Nah, kalau kita, nah inilah sebenarnya kita ini bermain ilmu. Jadi ilmu kita ini ilmu tingkat tinggi. Banyak yang penyerang yang ingin menguji coba ya. Walaupun bukan penyerang orang yang niatnya dengki sama kita, maksudnya dukun atau orang punya ilmu, tapi alam sekitar juga ingin menguji coba kita. Nah, jadi kalau kalian tidak kuat iman kalian, tidak kuat amalan kalian tetap akan diserang secara kita lagi latihan. Dia akan mencoba memasuki tubuh kita. Nah, karena ketika kita dalam keadaan terkunci karomah, kita sudah dalam keadaan kosong, makanya bisa diperintahkan bebas. Tapi kalau hati kalian bersih, kalau iman kalian kuat, dia tidak masuk. Nah, ini perbedaan karomah. Hati harus bersih dan niat harus tulus, dan juga pikiran konsentrasinya di dalam ilmu karomah ini. Kalian jangan berpikir mencari ilmu kodam ya. Kalau kalian berpikir merasakan ilmu mencari kodam, dia akan datang mengikuti kalian ketika kalian lagi keadaan kosong. Nah, memang sih gampang, dia masuk keluar lagi nggak masalah, dan dia cuma ingin menguji coba kita aja. Nah, jadi ilmu karomah ini tidak main-main. Dan jangan kalian main-mainkan sembarangan, apalagi tengah malam, jam 1, jam 2 malam kalian berlatih-latihan, tidak tentu aja halaman belum dipagar. Nah, kalian pura-pura seperti kerasukan atau apa, jangan kalau tidak ada saya.
Nah, ilmu ini tidak untuk dimainkan, ilmu hanya untuk disiarkan, ya, untuk pembuktian aja bahwasanya ilmu ini benar-benar ada, ya. Ya, karena kalian juga masih di bawah umur, nah kalian masih belasan tahun, jadi belum saatnya. Nah, kalian harus mempelajari ini sebenarnya, ya. Batin harus kuat, mental harus kuat, fisik harus kuat, amalnya harus kuat. Dan kalian baru beberapa bulan, baru 2 bulan, sudah kan? Yang ditarik ke atas, dibuang ke bawah. Nah, itu istighfar. Tarik. Ya. Jos? Jos? Itu udah terkapar tidur? Udah Jos? Atau dia akan mau dimasuki? Menyembahnya. Mbah? Mau ngapa? Jaga tempat ini. Mau datang? Terasa? Nah, begitu kan? Nah, jadi kalian jangan sembarangan main handphone di sini, berbuat kesalahan, dan jangan banyak main, ya. Nah, kalau kalian banyak main, tidak beramal seminggu sekali, sekurang-kurangnya tidak bersihkan diri kalian, nah, kalian akan diganggu dengan yang makhluk-makhluk gaib yang baik. Yang baik akan marah, yang tidak baik juga akan marah. Nah, beginilah ilmu tingkat tinggi itu. Nah, kan? Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Tuan? Ngapa kok bisa datang Tuan? Hah? Ada apa masalah Tuan? Tuan Guru ada masalah apa? Kok bisa hadir malam nih? Boleh saya tanya, apa masalah Tuan hadir hari ini? Ada siapa? Ada kesalahan apa anak-anak di sini? Tolong tahu saya. Mereka melarang pantangan. Iya, apa pantangannya? Tolong kasih tahu saya. Ya, tuh keluar air matanya tuh. Jadi kalian jangan macam-macam di sini ya. Ada memantau kalian. Tuh. Apa pantangan yang dilanggar mereka, Tuan Guru? Saya minta Tuan Guru kemarin tolong jaga padepokan nih. Jadi kalau ada masih melanggar pantangan, saya akan keluarkan dari sini nanti. Apa yang diperbuat mereka, Tuan Guru? Mereka masih banyak mencarut. Nah, masih banyak mencarut. Hati mereka Masih banyak berzina. masih banyak berzina. Masih kotor Tidak ya. bersih. Tidak bersih ya. Nah, jadi di mana mereka perbuat tuh, Tuan Guru? Tidak di tempat ini. Tapi mereka masih dalam keadaan kotor ya. Nah, dia menipu saya kan? Ya, nanti kalau Tuan Guru mau bikin dia apa yang terjadi, itu bukan salah saya ya. Saya sudah perintahkan Tuan Guru, tolong dijaga. Kalau mereka tidak mau jaga, silakan tidak mau dibinasakan ya. Nah, sekarang Tuan Guru tetap jaga padepokan ini dari orang-orang yang berniat menzolimi saya ya. Ya, terima kasih Tuan Guru. Nah, ini peringatan buat terakhir buat murid-murid saya. Jadi dulu juga ada yang ingin menggulingkan kekuasaan saya, sudah diingatkan juga sama Tuan Guru. Terima kasih banyak untuk teman-teman saya yang berkhianat, sudah terbukti apa yang Tuan Guru bilang. Ya, terima kasih. Sekarang sudah terbukti juga ada yang beberapa yang nonton video porno. Nah, dan juga berbuat mesum di luar. Nah, ilmu ini tidak bisa ya, tidak bisa. Ini ilmu putih, kalian harus ingat itu. Makanya pemiliknya pesantren. Tolong bersihkan Tuan Guru. Bersihkan lapangan saya ini dari gangguan-gangguan makhluk-makhluk halus. Bangsa-bangsa jin yang juga mau ganggu di tempat saya. Hari lagi. Udah apa ini? Ya. Tolong dikeluarkan Tuan Guru. Ya.
Nah, silakan keluar Tuan Guru. Sudah diobati? Iya, Ri. Udah sembuh kepalanya? Hah? Udah. Iya. 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 Oke. Terima kasih Tuan Guru. Iya, Ri. Betul hilang? Hilang sakit kepalanya? Sikit lagi. Sikit lagi Tuan Guru, katanya Tuan Guru. Sembuhkan kepalanya Tuan Guru. Tadi ada yang ganggu. Muntahkan. Muntahkan. Jangan plastik. Ya. Ya, keluarkan. Siapa itu Tuan Guru? Makhluk yang tidak boleh berada di tempat ini. Allah Akbar. Ya, udah. Iblis. Iblis. Kenapa dia bisa-bisa kemari Tuan Guru? Dia tertarik dengan anak ini. Oh. Udah ringan. Muntahkan lagi. Istighfar. Udah. Ya udah, hancurkan dia Tuan Guru. Buang dia jauh-jauh dari sini. Ini. Terima kasih banyak Tuan Guru sudah bantu saya, sudah pantau tempat saya, sudah jaga saya. Untuk kedepannya saya akan didik mereka istiqomah lagi. Kalau mereka masih melanggar adab, ya saya akan jauhkan mereka dari saya. Cukup 2 orang tapi memang betul-betul siap menjaga adab. Terima kasih banyak Tuan Guru. Silakan pergi. Tarik kepalanya ke atas. Ya, kalian dengar ya? Hah? 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 Ya ada yang mau ngikut Ari. Emang Ari asal kena karomah itu efeknya emang nampak tuh, makanya saya nggak mau kalau Ari latihan kali teriak-teriak gitu. Ya langsung hilang sadar hari tadi. Ya. Hitam. Tadi, Iya. yang sekarang udah, Semua. ini udah segar, Udah. udah biasa normal. Masih ada pening-pening sih. Penuhnya sedikit. Iya. Matinya tidak pala tadi. Apa jin tadi lah? Iya, yang apa ya hari tadi. Paling gini ada. Iya tadi kan mau masuk Ari itu, kan langsung disudahkan. Waktu jatuh tadi itu langsung sini. Dia mau ngomong tadi, tapi langsung saya sembuhkan cepat karena nampak dia mau masuk. Dia masuk sakit kenari juga banting-banting kepala. Bukan banteng. Dia mau masuk kan menggelepar. Namanya orang masuk kan menggelepar. Teknik masuknya kan beda sama panglima khotib. Iya. Makanya tadi langsung disembuhkan. Cuma efeknya masih tinggal sedikit lagi. Nah, ini masuk untuk mengeluarkan efeknya, maka disuruh muntahkan. Orang yang terkena makhluk astral itu memang kebanyakan harus dimuntahkan. Nah, makanya jaket-jaket itu yang latihan-latihan itu udah sembuh pasti muntah kan. Nah, pasti dia nguek-nguek kan. Nah, karena efek energinya masih ada. Jadi ini ya, beginilah kalau kita berbicara tentang ilmu tingkat tinggi. Jadi ini betul-betul ilmu putih. Jadi sekali lagi untuk kalian semua, kalau kalian tak istiqomah, kalau kalian tak jaga adab, kalau kalian hanya sekedar untuk main-main aja, lebih bagus kalian mundur ya. Ini untuk orang yang beriman, ilmu ini untuk orang beriman. Makanya yang memiliki hanya orang pesantren, anak-anak pesantren, orang-orang yang betul ingin sudah belajar Quran, orang-orang yang betul istiqomah, yang ingin sholat malam, berpuasa, dan selalu beramar, berzikir ya. Jadi bukan untuk mainan sama kalian ya. Jadi pada kalian tidak binasa, lebih bagus kalian mundur. Nah, itu sudah 2 kali dulu Panglima Khotib juga udah mengingatkan, ada murid saya yang durhaka, ada murid saya yang mau menjatuhkan saya, ada murid saya yang ingin merebut kekuasaan. Nah, ternyata itu terungkap sekarang.
disuruh saya hati-hati. Nah, sekarang disuruh hati-hati untuk kalian lagi. Nah, kalau kalian masih sepele juga, nah, saya tak tanggung jawab untuk kesehatan kalian ya. Nah, ingatkan betul-betul ya. Ya, oke saudara-saudara, ini juga nasihat buat para teman-teman, rekan-rekan yang memiliki dan mempelajari mulai dunia ini. Jadi jangan belajar mencari khodam, jangan belajar mau memiliki khodam. Nah, tidak perlu ya, tidak perlu hidup itu memiliki khodam. Cukup Allah yang jaga kita. Tapi Allah dengan kekuasaannya, Allah bisa memerintahkan siapa saja melalui perintah apa saja untuk menyelamatkan umatnya. Nah, inilah sebuah kebesaran yang Allah miliki dan yang kita rasakan pemilik ilmu laduni ini. Tanpa kita sadari, walaupun kita tidak menembus mata batin, walaupun kita tidak tahu apa-apa dengan ilmu, tapi Allah buktikan ada bangsa yang jahat datang mengganggu kita, tapi ada juga yang baik akan menolong kita. Nah, ya sungguh luar biasa pengalaman kita di sini, dan juga untuk anak-anak didik saya. Semoga mereka juga nantinya akan lebih baik lagi ke depan. Tidak macam-macam lagi. Maklum mereka di sini ngaji saja tidak bisa, baru iqra semua. Nah, kelakuan mereka juga dari kecilnya sudah lebih banyak maksiat. Jadi baru 2 bulan ini mereka belajar sholat. Nah, jadi ya beginilah. Makanya ilmu ini sebenarnya tidak bisa diturunkan kepada orang-orang yang tidak hijrah, tidak akan berfungsi ya. Nah, dan malah sebaliknya akan menyesatkan, akan seharusnya sukses akan makin terpuruk. Jadi orang pemilik ilmu laduni ini dia akan sukses di dunia, sukses di akhirat. Tapi kalau dia pemilik ilmu laduni ini hidupnya terpuruk, susah, semakin susah, berarti dia salah niat dan salah kaprah dalam berguru. Nah, kita bisa melihat dari hasil mereka sendiri, hasil doa mereka sendiri, apakah mereka akan sukses, mereka akan senang, dan mereka akan murah rezeki. Kita akan buktikan. Nah, dan sudah kita buktikan juga rezeki kita di sini bagaimana mengalir tanpa disadari. Di sini kita bisa makan seadanya, entah dari mana rezeki itu saya pun juga tidak tahu. Nah, tapi mereka di sini insya Allah tidak kelaparan dan mau makan tinggal masak. Nah, itulah hasil daripada doa mereka. Dan apalagi mereka akan istiqomah, mungkin mereka akan mendapatkan rezeki yang berlimpah untuk kebutuhan sandang ya. Oke, sekian, terima kasih. Satu contoh yang telah kita buktikan. Nanti kita akan interaksi lagi suatu saat di lapangan terbuka dan dengan tes-tes handal lagi dan rame-rame lagi bicara teknik untuk diserang oleh beberapa orang. Ya, ikuti terus channel kami. Jangan lupa bantu kami subscribe, like, and share, dan tolong komen yang positif, dan tolong juga jangan di skip jika ada iklan-iklan berikutnya. Oke, salam sedulur, salam persaudaraan. Saya Ki Abu Rizal dengan adik-adik dan bina-binaan saya. Salam Berapa? ya, Jos. ya. Oke, Jos. bantu channel kita. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Di channel. Ki Abu Rizal. Oke, dengan Anda membantu channel ini berarti Anda sudah belajar bersedekah dan sudah mengalir pahala Anda. Semoga kami tetap dengan channel ini bisa bertahan untuk lebih banyak lagi dan kepentingan untuk umat ya. Ya. Ya, niatkan ya, bersihkan hati kalian ya. Tahan nafsu ya. Ya, nafsu itulah, karena musuh yang terbesar adalah melawan hawa nafsu. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, dapat 1 jam.